Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again with Mr. Syafaruddin SPDMD. Kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kompetensi guru. Ini data pribadi saya. Oke, kerangka presentasi yang akan disampaikan yakni yang pertama mengenai pendidikan serta fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Setelah itu, apa itu guru, kedudukan guru, fungsi guru, tujuan profesi guru, prinsip profesionalitas, hak guru, kewajiban guru, dan beban kerja guru. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetensi guru. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi peserta didik diharapkan untuk menguasai kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian bisa beradaptasi dan terlibat di masyarakat dengan baik. Kemudian fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi peserta didik diharapkan harus mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atas perbuatan yang sudah diputuskan untuk diambilnya, dan dia juga harus mampu untuk memberikan atau membuat sesuatu yang kreatif. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas guru tidak hanya mendidik dan mengajar saja, namun juga harus membimbing peserta didik serta mengarahkan dan melatih. Dan akhirnya guru juga harus menilai dan mengevaluasi apa yang sudah diperoleh oleh peserta didik dari hasil kegiatan belajar mengajarnya selama di satuan pendidikan atau di sekolah. Kemudian kedudukan guru yakni sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, ya, guru sebagai tenaga profesional harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai agar bisa diangkat untuk menjadi guru pada mata pelajaran yang diampunya. Kemudian pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik, berarti di sini guru sudah melewati pendidikan sertifikasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian fungsi guru, yakni kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sebagai guru tidak bisa berhenti belajar dan guru harus terus mengikuti perkembangan zaman dengan melihat pengetahuan-pengetahuan apa yang saat ini berlaku, sehingga guru tetap harus aktif mencari tahu, sehingga peserta didiknya juga mampu mencapai tujuan pendidikan nasional yang sudah ditentukan. Kemudian tujuan profesi guru, yakni kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional
dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Intinya peserta didik itu harus menjadi manusia seutuhnya, ya, baik sikapnya, perbuatannya, kemudian dan pengetahuannya. Kemudian prinsip profesionalitas yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Jadi tidak semua orang ya mampu menjadi seorang guru, karena ini berbicara mengenai bakat, minat, ya, panggilan jiwa, dan idealisme. Kemudian dua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ya, guru harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menciptakan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang dia lakukan kepada peserta didik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas atau mata pelajarannya masing-masing. Jadi, dia harus menguasai mata pelajarannya sehingga bisa dia mentransfer kepada peserta didik dengan baik. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas yang nomor 4. Ya, di sini jadi guru harus memiliki apa? Pedagogik atau pengetahuan pedagogik atau skill pedagogiknya. Bagaimana dia bisa mengajar dengan baik disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada di kelasnya. Kemudian nomor 5, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Ya, setiap pekerjaan harus memiliki tanggung jawab. Begitu juga dengan guru. Kemudian yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, ini disesuaikan juga dengan uh, golongan dari seorang guru. Ya, kemudian nomor 7, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Di sini kita nampak lihat atau kita lihat bahwa guru itu tidak boleh berhenti belajar dan terus-menerus harus meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Di sini kita harus bertindak ya sesuai dengan norma-norma hukum yang ada atau yang berlaku di Indonesia. Kemudian nomor 9, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Jadi di sini kita bisa bergabung di organisasi profesi seperti PGRI dan organisasi profesi lainnya yang dapat ya memberi kita wadah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Kemudian hak guru yang pertama adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Jadi ketika gurunya sudah memenuhi syarat-syarat untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah atau jenjang yang lebih tinggi atau lainnya, bisa disesuaikan dengan kompetensi yang ada pada guru tersebut. Kemudian yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Guru di sini juga berkesempatan untuk menulis karya tulis ilmiahnya ke dalam publikasi ilmiah atau bisa dipublikasikan secara umum. Nomor 4, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Di sini guru harus ya dan dapat mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan formal atau informal ya, baik diklat, musyawarah guru mata pelajaran ketika SMP atau ke KKG untuk tingkat SD. Kemudian yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Ini juga bisa
dilakukan oleh guru agar kegiatan belajar mengajar di dalam kelas khususnya atau di sekolah pada umumnya dapat terlaksana dengan baik dengan memanfaatkan sarpras yang ada di sekolah. Kemudian nomor 6 memiliki kebebasan dan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Jadi guru juga memiliki andil yang cukup besar dalam penentuan kelulusan, pemberian penghargaan dan lainnya terhadap peserta didik. Kemudian nomor 7 memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Ini harus ya guru ketika mengajar harus ada memiliki rasa aman. Kalau tidak memiliki rasa aman akan sulit bagi guru untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didiknya di dalam sekolah. Kemudian yang kedelapan memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, sudah disampaikan terlebih dahulu tadi. 9 memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Jadi guru juga bisa memberikan saran atau ide untuk peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan saran kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang nomor 10 memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya dan atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Kemudian kewajiban guru, ya, guru sebelum masuk ke dalam kelas harus sudah merencanakan pembelajaran, kemudian masuk ke kelas, yakni melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian harus sesuai satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Oke, yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Jadi guru harus bertindak secara fair, ya, adil kepada semua peserta didiknya. Nomor 4, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Tugas tambahan ini diberikan oleh kepala sekolah berupa wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, wali kelas, dan lain-lainnya yang bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan atau kompetensi guru tersebut. Kemudian beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Kemudian kita lanjut di sini apa itu kompetensi. Kompetensi di sini dinyatakan adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru ya, harus dihayati dan dikuasai, sehingga guru mampu mentransfer kompetensi tersebut kepada peserta didik dengan tepat dan baik. Setelah itu, kompetensi guru terdiri dari 4, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk kompetensi ini kita lanjutkan pada pertemuan atau video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sukses selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.